فإن العمل بهما موجب لنال الفوز والجنة. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه wasallam. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga Allah masih memberi kesempatan, kesehatan, kekuatan dan keimanan serta kemampuan untuk hadir dalam rangka pelaksanaan ibadah kepada Allah. Sesuai dengan firman-Nya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Olehnya itu, kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita wajib kita syukuri dengan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama solihin, para mubalik dan mubalighat yang telah menyampaikan agama Islam ini, sehingga Allah memberikan hidayah petunjuk pada kita dan kita mau menerima kebenaran Islam ini. Maka patut pula kita syukuri dengan syukur alhamdulillah jazakumullah khairan. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah yang hadir pada saat ini adalah supaya meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Bahwasanya kita yang hidup di dunia hanya sekali ini oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk, bisa menetapi agama Islam, agama yang hak, agama yang sah, agama yang diterima oleh Allah. Agama Islam ini berdasarkan Al-Quran dan hadis dan dilaksanakan secara berjamaah. Maka satu-satunya jamaah harus betul-betul bersyukur kepada Allah. Karena yang hidup di dunia ini Allah diberi hidayah. Agama yang hak, agama yang sah, agama yang diterima adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Olehnya itu Islam ini kita tetapi sampai ajal pati kita masing-masing, sehingga kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tetap dalam Islam, dan Allah akan memberikan jaminan kita masuk ke dalam surga. Sesuai dengan firman-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai, demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Apa untungnya kalau kita mau tahu? Untung di dunia dan untung di akhirat. Untungnya di dunia berdasarkan sabda Rasulullah SAW, qad aflaha man hudiya ilal Islam wa rasul kafafa wa qani abi. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya telah ditunjukkan ke dalam Islam dan mau menerima kebenaran Islam. Karena banyak orang yang ditunjukkan ke dalam Islam tapi belum mau menerima kebenarannya. Yang belum mau menerima kebenarannya, belum mau melaksanakan kewajibannya sebagai orang Islam. Bukan tidak mau, karena hidayah taufik Allah belum masuk ke hatinya. Kalau taufik hidayah Allah masuk ke hatinya, insya Allah mereka juga akan melaksanakan. Maka kita, orang yang sudah melaksanakan ini, tidak boleh mencela pada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Umpamanya hidayah masuk, maka celaan tersebut akan kembali pada dirinya.
Maka dari itu kita hati-hati di dalam berbicara. Kita tidak boleh mencela orang. Kita cela diri kita sendiri kalau kita melanggar pada aturan Allah dan Rasulnya. Dan di dalam menatapi agama Islam ini tentu harus sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnatin nabi. Telah kutinggalkan dua perkara, tidak akan sesat kamu sekalian selama kamu menetapi dua perkara. Kitabillah Al-Quran wa sunnatin nabi adalah hadis. Kita kaji Al-Qurannya dan kita kaji Al-hadisnya. Al-Quran global, umum. Sedangkan bayannya, penjelasannya adalah Al-hadis. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan salat. Tidak dijelaskan salat zuhur 4 rakaat. Tidak dijelaskan salat Jumat 2 rakaat. Tidak dijelaskan salat hari raya 2 Jumat 2 rakaat. Tidak dijelaskan. Tapi dijelaskan semua di dalam hadis. Dan datangkan zakat. Berapa nisabnya? Itu tidak dijelaskan di hadis semuanya. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya kita diusahakan semampu kita selalu sholat berjamaah. Karena al-jama'atu rahmah wal firqatu adab. Berjamaah adalah rahmat, firqah adalah adab. Maka satu-satunya jamaah agar keimanan yang ada dalam kita ini merupakan suatu anugerah yang lebih baik dari apa-apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Ini dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillah, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka hendaklah selalu bergembira. Karena huwa khairum mimma yajma'un. Islam, iman ini lebih baik dari apa-apa yang telah kamu kumpulkan di dunia ini. Iman Islam yang telah diberikan kepada kita lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Maka kita jaga. Allah memerintahkan supaya selalu bergembira. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini surat Ali Imran. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu merasa susah bahwa kamu sekalian adalah orang-orang yang mulia apabila kamu sekalian itu beriman. Karena Islam ini tidak diberikan pada semua orang. Islam ini tidak diberikan pada sembarang orang. Islam ini hanya diberikan terhadap orang yang telah dicintai oleh Allah, orang yang telah dipilih oleh Allah. Wallahu yahtashu bi rahmatihi may yasha. Sungguhnya Allah mengkhususkan rahmatnya terhadap orang yang telah dikehendaki oleh Allah. Islam ini adalah diberikan terhadap orang yang telah dicintai oleh Allah. Dipertegas di dalam riwayat Ahmad bin Hanbal dan juga riwayat At-Tirmidzi dijelaskan, ini hadisnya panjang. An Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallam, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Innallaha yutid dunya ma yuhibbu man la yuhibbu wa la yutidina illa man ahabba. Faman ataladina faqad ahabba. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagi rizki terhadap kamu sekalian sama dengan membagi akhlak. Rizki ini sudah terbagi-bagi. Maka kita berdoa kepada Allah sebenarnya tidak usah minta rizki, minta akhlakul karimah yang banyak sehingga dapat meningkatkan derajat surga yang tinggi. Maka rizki itu nanti akan ikut dengan sendirinya. Para ulama menggambarkan, kalau kita hanya minta rizki saja, hanya rizki saja diberikan, dunia saja diberikan, nanti di akhirnya tidak dapat bagian. Maka kita hati-hati di dalam mengamalkan ibadah kepada Allah. Niat harus betul-betul lillah, karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, mengharap rahmatnya Allah dan takut terhadap azab Allah. Tidak mengharapkan lagi di dunia. Karena banyak orang nanti, di suatu riwayat diceritakan,
di dalam kuburnya itu ketika mana amalan saya Allah, akhirnya diberi kertas kosong. Karena apa? Karena kenapa kosong ya Allah? Sudah saya kasihkan di dunia. Kamu sholat duha tujuannya hanya minta rizki, maka saya beri rizki, pahala tidak. Maka kita sholat duha, niatnya itu niat mencari pahala dari Allah. Karena rizki sudah diatur 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah kita ada rizkinya masing-masing. Maka satu-satunya jamaah di sini harus betul-betul mempunyai amalan andalan yang bisa diandalkan sewaktu-waktu, seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hanya mengamalkan sholat sunnah setelah berwudu. Bilal selalu menyambung wudu, batal berwudu sholat 2 rakaat, batal berwudu sholat 2 rakaat. Ketika itu ditanyakan oleh Rasulullah, wahai Bilal, amalan apa yang telah engkau kerjakan? Karena saya mendengar suara sandalmu di sorga. Padahal Bilal waktu itu masih hidup. Ya Rasulullah, saya hanya mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat setelah wudu. Ada juga yang mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Dia masuk masjid, sholat dulu 2 rakaat, keluar. Setiap masuk masjid, walaupun mau ngambil Al-Quran, mau ngambil apa, masuk masjid, sholat 2 rakaat. Ini dikekalkan, dilanggengkan. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Bukhari. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali ahabu ilallah, qala adwamuha wa in qalla, wa qala aklifu minal mal ma tutikun. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, adwamuha wa in qalla. Sedikitnya amal tapi kekal, langgeng, terus menerus. Kita melaksanakan 2 rakaat, 2 rakaat terus menerus. Yang penting langgeng. Daripada 12 rakaat sholat malam selanjutnya tidak pernah sholat lagi, ini yang tidak disuka oleh Allah. Memang ada pahalanya, tapi Allah tidak suka. Tapi 2 rakaat sholat malam terus menerus 2 rakaat sampai ajal, ini adalah yang dicintai oleh Allah. Aklifu minal a'mal ma tutikun. Memaksalah kalian pada satu amal semampu kalian. Maksudnya umpamanya kita mau bangun malam, sudah niat sholat malam, bangun malam tapi malas sekali. Ini dipaksakan karena iblis itu mengikat 3 ikatan. Kita bangun tidur berdoa, bangun tidur lepas 1 ikatan, berwudu lepas 1 ikatan, sholat lepas 1 ikatan, 3 ikatan akan lepas. Maka kita berusaha memaksa untuk beramal. Karena apabila kita mengamalkan selalu kekal istiqomah dalam amalan, maka nanti akan dipanggil oleh Allah di pintu masing-masing surga. Hal ini dijelaskan an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah. Ya Abdullah hadal khair. Barang siapa yang menginfakkan hartanya 2 macam di dalam fisabilillah, maka nanti Allah akan memanggil dari pintu surga. Ya Abdullah, wahai hambanya Allah, ini kebaikanmu. Umpamanya infak nasi sama airnya, itu 2 macam. Infak pasir sama tehelnya, 2 macam. Itu nanti akan dipanggil di pintu surga oleh Allah. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang ahli dalam sholat, maka dipanggil di pintu sholat. Dan barang siapa yang ahli puasa, akan dipanggil dari pintu royan. Insya Allah sebentar lagi akan menghadapi bulan Ramadan. Maka saya berpesan mengingatkan di sini bagi ibu-ibu yang masih punya hutang puasa atau bapaknya yang masih punya hutang puasa, segera dibayar.
Jangan hutangnya bertumpuk-tumpuk karena ditagih nanti oleh Allah. Ini hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia ditagih, apalagi hutang kepada Allah. Umpamanya meninggal, kalau puasa bisa diqodho, bisa dibayarkan. Ahli warisnya yang membayarkan. Tapi hitung berapa bulan. Nah itu. Maka dari itu kita berusaha semaksimal mungkin, karena tinggal 1 bulan lagi bulan Ramadan. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW, atakum syahru Ramadan mubarakun. Datang bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah. Jadi bulan Ramadan merupakan berkah. Tuftahu abwabus sama, dan dibuka pintu langit. Semua doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka banyaklah doa ketika menjelang berbuka puasa. Kita yang berdoa, bukan TV-nya. Karena kebanyakan orang TV-nya yang berdoa, atau datang ke Losari sana tidak pernah berdoa. Lah kita ketika menjelang buka puasa itu kita yang berdoa, dan doa yang menjelang puasa itu dikabulkan oleh Allah langsung. Maka dari itu mari kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbu lakum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Semuanya dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikum bararur rahim, wa nastaghfirullah innahu al ghafurur rahim.